Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau dengan lembut memanggil kami pulang. Sesungguhnya kami adalah orang yang seringkali keras kepala, seringkali keras hati dan tidak taat kepada Tuhan. Tapi kami mengucap syukur sebab Roh Kudus tidak membiarkan kami tinggal di dalam kekerasan kami dan tinggal dalam keterpurukan hidup ini. Tuhan terus mengingatkan kami dengan melalui hati nurani, melalui firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, setiap kami boleh mengenal kebenaran dan mentaati Engkau. Tatkala firman-Mu dibaca, direnungkan saat ini ya Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus yang sudah mewahyukan kitab suci ini menolong kami menangkap pesan firman-Mu dan menghidupinya, supaya kami boleh menjadi orang Kristen yang lembut, yang taat, yang dengar akan suara Tuhan dan mengalami kelimpahan anugerah Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan, mempersembahkan diri dalam tangan Tuhan, kiranya dipakai sebagai alat-Mu yang memuliakan nama-Mu. Persiapkan hati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, seperti tanah yang subur yang siap ditabur oleh benih firman Tuhan, dan benih itu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah dengan berlipat kali ganda. Demikian juga jemaat yang mendengar melalui online ataupun rekaman YouTube. Tuhan bekerja supaya secara efektif, sehingga firman Tuhan menyentuh hati kami, bahkan membawa transformasi yang dalam kehidupan kami masing-masing. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan shalom. Terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Randy, dan staf pengembalaan dan majelis yang mempercayakan pelayanan kepada saya di pagi hari ini untuk kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang sangat penting, yaitu melembutkan hati yang keras. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kita akan melihat kembali apa yang sudah dibacakan tadi, karena ini ayat yang tidak terlalu panjang. Kita akan membaca kembali lagi dari Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 7 dan 8, kemudian di Yeskiel pasalnya yang 36 ayat yang ke-6. Saudara, mari kita baca Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 7 dan 8 sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab itu seperti yang tadi katakan oleh Roh Kudus kepada kita, kamu mendengarkan suaranya. Janganlah kamu keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu. Kemudian di Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26, sama-sama 1, 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang membaca sabda Tuhan, yang mengerti apa yang dibaca, dan lebih penting adalah menerapkannya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pernahkah saudara melihat ada orang yang nampaknya religius, nampaknya begitu rohani, ya, tetapi sebetulnya dia jauh dari Tuhan. Tuhan pernah mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Orang seringkali aktif dalam pelayanan, dalam kegiatan rohani, tapi sesungguhnya ada pemberontakan dalam hatinya. Dan dia tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, saya kira pepatah mengatakan, dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa tahu. Artinya apa? Kita tidak bisa menduga-duga orang ini taat atau tidak, orang ini lembut atau tidak, hanya Tuhan mengetahui akan hal itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, nanti bagian operator bisa membantu saya hanya menyampaikan, ikuti saja khotbah saya. Nah, saudara-saudara, hanya ada dua macam orang sebetulnya, ya. Ketika mendengarkan firman Tuhan, ia taat dan mengikuti apa yang Tuhan mau, atau tetap mengeraskan hatinya dan konsekuensinya tidak terjadi pemborongan apa-apa dalam kehidupannya. Nah, saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan,
Seorang teolog Puritan bernama John Owen mengatakan, kekerasan hati adalah penyakit rohani paling mematikan karena membuat manusia kebal terhadap pekerjaan Roh Kudus. Jadi itu penyakit rohani menurut John Owen adalah orang yang mengeraskan hatinya, menolak pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya. Saudara, seperti matahari, ya, firman Tuhan itu seperti matahari begini. Matahari itu bisa membuat lilin itu bisa meleleh, tapi sinar matahari yang sama bisa membuat tanah liat itu menjadi batu yang keras. Sama-sama dari matahari yang sama, tapi efeknya beda. Ada demikian juga firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya, bisa membuat orang taat kepada Tuhan dan sebaliknya orang yang mengeraskan hati akan semakin keras. Seperti dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18, Paulus memberikan suatu analogi, ya, atau penjelasan tentang Injil. Injil itu bisa dua dampak atau dua akibat yang diterima oleh manusia. Bagi orang yang tidak percaya itu suatu kebinasaan. Tapi bagi orang yang percaya, oh itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil sama. Tapi bagi yang satu, itu suatu kebodohan. Mereka tidak menganggap itu suatu yang penting. Mereka meremehkan, mereka menyepelekan, mereka mengabaikan Injil itu. Sebaliknya, bagi orang-orang yang percaya, Anda dan saya, Injil itu menjadi suatu kekuatan Allah, dunamus, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku sekalian, mengapa mereka begitu keras hati? Mengapa mereka begitu sulit untuk berbuah atau untuk berubah meski tahu apa yang benar, apa yang salah? Jawabannya adalah karena hati yang keras. Hati yang tidak mau taat. Hati yang tidak selalu hati yang keras tidak selalu nampak di luar. Ya, di luar barangkali penurut, alim, beribadah, religius, rutin beribadah, atau bahkan mungkin terjun dalam pelayanan. Tetapi dalam hati, ya, tidak responsif kepada firman Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, Ibrani pasal 3, 7, 8, 9 tadi mengatakan, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Lalu Yeskiel menekankan juga bahwa kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat-ayat firman Tuhan ini, di sini kita melihat begitu teosentrisnya pemulihan hidup kita. Kalau kita ini bisa berubah, kalau kita ini bisa percaya Tuhan, kalau kita bisa taat kepada Tuhan, itu bukan karena jasa kita, bukan karena kemampuan kita, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk menaati Tuhan. Jadi semuanya dari Tuhan. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan, ya, jikalau kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin tekankan pada hari ini. Mungkin tidak keluar gambar-gambar apa-apa ya, hanya tulisan saja. Baik, yang pertama saudaraku sekalian, kekerasan hati, bahaya yang sering tidak disadari. Ini bahaya, tetapi seringkali orang tidak menyadarinya. Ibrani mengatakan jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman dan pada waktu pencobaan di padang gurun. Surat Ibrani ini menekankan berbicara tentang sejarah bangsa Israel pada masa lalu. Mereka menyaksikan mujizat Tuhan. Mereka melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dengan 10 tulah yang ajaib itu. Mereka melihat bagaimana Tuhan membelah laut Kolsom di depan mata mereka. Mereka melihat bagaimana tiang api dan tiang awan menuntun mereka dalam perjalanan. Mereka melihat bagaimana mana turun dari sorga memberi makan kepada mereka.
Burung puyuh dikirim dan daging-daging melimpah. Air-air keluar dari gunung batu. Ini mujizat demi mujizat. Tetapi mereka tetap mengeraskan hati. Maka Bapak Ibu sekalian, mujizat itu tidak selalu membuat orang percaya Tuhan. Kurang apa bangsa Israel? Mereka melihat mujizat langsung, menyaksikan mujizat langsung. Tapi pengalaman-pengalaman rohani itu tidak membuat mereka makin taat, tapi banyak di antara mereka yang mengeraskan hati. John Owen kembali mengatakan kekerasan hati adalah ketika manusia menutup telinga terhadap teguran ilahi dan memalingkan wajah dari terang kebenaran. Apakah ciri-ciri orang yang mengeraskan hati itu? Satu, tidak lagi mau disentuh oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu datang, didengar, tapi tidak ada dampak apapun dalam hidupnya. Tidak membiarkan dirinya disentuh oleh firman Tuhan. Yang kedua, suka merasionalisasikan dosa. Ya. Apa yang disebut dengan merasionalisasikan dosa? Begini Bapak Ibu sekalian, berusaha menenangkan hati, tapi tidak menyenangkan Tuhan. Berusaha membenarkan perbuatan dosanya yang sesungguhnya berlawanan di hadapan Tuhan. Mengapa saya selingkuh? Karena istri saya kurang pengertian. Atau istri saya kurang ini dan itu. Suami saya kurang ini dan itu. Selalu berusaha membenarkan perbuatan dosanya. Itu bahasanya merasionalisasikan. Suatu saat ada sepasang suami istri, pagi-pagi datang ketemu saya. Ini bukan di Jakarta ya. Pak Pendeta, ini suami saya punya orang ketiga. Jam 6 pagi sudah datang ketemu saya, pagi-pagi. Dia ada selingkuhannya. Suaminya ada di situ. Betul enggak kamu ada selingkuhan? Betul sih. Lalu sekarang mau apa? Aduh Pak Pendeta, kurang apa saya? Saya kan cuman dalam seminggu kan cuma 1 malam di situ. Selebihnya kan dengan istri saya. Ibu, masuk akal enggak? Kurang apa saya? Cuma 1 malam dalam seminggu di situ, lebih kan dengan istri saya. Saya coba tanya, kenapa kamu terpincut dengan wanita itu? Begini Pak Pendeta, itu perempuan sangat pengertian. Taunya dari mana? Dia bilang waktu saya ada keringat, dia lap keringat saya. So sweet ya. Oh begitu. Tanya, udah makan belum? Istri saya kagak pernah tanya gitu. Wah ini pengertian sekali. Saya bilang karena baru-baru aja. Lama-lama juga sama saya bilang. Enggak, ini memang lain dia bilang. Oh begitu. Ya dia mulai ya mungkin kasih kasih mobil lah, barangkali kasih rumah. Nangis istri di depan saya. Saya bilang, you berdoa. Dan jangan balas dendam, serahkan sama Tuhan. Tuhan tidak bisa merubah hatinya. Kita tidak bisa merubahkan hatinya kecuali Tuhan. Waduh, tapi sakit kalau tuh saya tahu dari sana sakit di sini. Ya memang siapa yang bilang tidak sakit? Sudah berdoa saja saya bilang. Waktu saya di Malang, suami istri terbang dari tempat itu ketemu saya di Malang. Dua-duanya saya bilang ini kira-kira 2 tahun kemudian ya. Kira-kira apa sudah mau atur cerai atau bagaimana ya? Lalu suaminya mengatakan, silakan suami bicara duluan. Pak Pendeta, ternyata istri saya yang terbaik di dunia. Loh, kok tiba-tiba berubah seperti ini? Ya, setelah saya kasih barang, kasih motor, kasih apa, mobil. Dia main lagi dengan laki-laki lain. Nah, kan sama kan?
Tadi merasionalisasikan, membenarkan diri, itu hebat, begini begitu. Jadi orang yang suka merasionalisasikan dosa, itu ciri orang yang mengeraskan hati. Ya, dagang-dagang tidak jujur juga nggak apa-apa kalau sulit dapat untung sekarang. Coba merasionalisasikan dosa. Itu ciri orang yang mengeraskan hati. Atau menolak bertobat meski sudah ditegur berulang-ulang. Ya, ditegur, tidak boleh mendengar. Diingati, tidak boleh memperhatikan. Atau merasa cukup dengan pengetahuan rohani tanpa kehidupan rohani. Nah, itu orang Farisi. Tahu banyak firman Tuhan, mengerti doktrin-doktrin, tapi itu tidak ada relevansi untuk kehidupan sehari-hari. Itu ciri orang yang mengeraskan hati. Ya. Nah, makna kekerasan hati dalam Alkitab Ibrani pasal 3 ayat 7-8. Ya. Saudara penulis Ibrani itu mengutip Mazmur 95 sebetulnya untuk memperingatkan umat Tuhan agar tidak mengulang kesalahan tragis umat Israel di padang gurun. Ingat, mereka sudah diingatkan oleh Tuhan, mereka sudah menyaksikan mujizat Tuhan, mereka langsung dalam bawah kepemimpinan Musa, tapi mereka berontak kepada Tuhan. Itu yang kita baca berulang-ulang dalam Perjanjian Lama. Seorang penafsir Alkitab bernama William Barclay mengatakan begini, kekerasan hati adalah ketika pengalaman spiritual tidak mengubah perilaku. Saudara-saudara, saya pribadi berdoa kepada Tuhan, jangan sampai saya ini tahu banyak Alkitab, tahu banyak teologi, tapi kok tidak ada dampak apa-apa untuk kehidupan karakter saya. Karena saya ini manusia penuh dengan kelemahan juga. Terus berdoa supaya kita makin bertumbuh. Dan tidak ada orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan terus berdoa supaya Tuhan menolong kita. Dengan kata lain, mereka mengalami kehadiran Tuhan, tetapi tidak membiarkan pengalaman itu membentuk karakter dan kerohanian mereka. Mereka mendengar suaranya, namun tetap menutup telinga, ya, secara rohani. Nah, kata Yunani yang dipakai di situ itu berarti menjadi keras, kaku, membatu. Itu maknanya, ya. Tidak dapat dibentuk dan tidak dapat diarahkan. Beda dengan tanah liat, ya, tanah liat walaupun nanti akan menjadi keras, tapi awalnya dia lembut dan bisa dibentuk menjadi penjunan atau guci seperti itu. Ini adalah kondisi ketika manusia menjadi anti terhadap tuntunan Roh Kudus, terhadap firman Tuhan dan mati rasa terhadap kasih karunia. Saudara begini, orang itu kalau membiarkan dosa, biarkan dulu. Itu bahayanya begini. Saya suatu saat waktu saya masih di Palu, setengah ya, pagi-pagi pergi ke pasar, namanya Pasar Impres. Sampai di pasar, buka jendela mobil. Waduh, bau minta ampun, bau sampah, ikan asin, apapun, pokoknya campur aduk, menyengat, nggak enak lah baunya. Ya, saya berdiri di luar mobil dan melihat orang jualan, lama-kelamaan bau itu hilang. Artinya kurang terlalu menyengat. Tidak seperti waktu saya datang tadi. Ternyata sebetulnya baunya tidak berubah. Tapi saya sudah adaptasi. Sudah terbiasa. Enggak lagi setajam awalnya. Dosa seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Awal-awal berbuat dosa kita terus dak dikduk, kita hati nurani kita peka sekali. Tapi kalau kita biarkan, mulai terbiasa. Enggak apa-apa. Udah tidak peka lagi. Dan makin lama makin menjerat hidup kita dan menghancurkan kehidupan kita. Pernah diceritakan raja hutan, singa si raja hutan. Sekali dia mengaum, tidak ada binatang yang berani.
banteng biar besar berani, apalagi kancil. Tiarap semua, menjauh. Dia mulai mengasuh setelah dia memangsa banyak binatang. Mengasuh di bawah pohon. Ada semut kecil menjalar di tubuhnya. Dia goyang-goyang, jatuh lagi semut itu. Menjalar lagi ke bukanya, dia gini, jatuh lagi semut itu. Menjalar lagi, naik lagi semut itu. Dia bilang kalau saya terganggu dengan semut ini, saya nggak bisa tidur. Biarlah dia tamasya di badan saya. Tidak apa-apa. Saya mengasuh urusan dia mau jalan kemana-mana silakan. Semut itu mulai menjalar. Masuk mulai di kupingnya, masuk dalam, menggigit. Bagian dalam kuping dan semut singa itu marah sekali. Dia lompat, dia lari kencang dan tabrak sebuah pohon. Dia mati di tempat. Kenapa? Membiarkan semut yang kecil. Hidup kita kalau kita biarkan, ya tupuk itu kalau cuman 1.000 2.000 nggak apa-apa, jangan besar-besar ya. Ya judi itu kalau cuman main-main saja. Ya minum kalau cuman satu botol bir sudah apa-apa, asal jangan banyak-banyak. Yang dibiarkan sedikit-sedikit, kalau dibiarkan terus dan itu akan kita terbiasa sampai kita tidak bisa mengendalikan diri, ini kita mati oleh karena yang kita biarkan itu. Surah Yehezkiel pasal 36 ayat 26 berjanji, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. So dalam bahasa Ibrani, hati yang satu adalah hati batu, kemudian itulah hati yang keras, simbol ketumpulan rohani, ya kebekuan batin dan resistensi kepada Tuhan dan firman-Nya. Sedangkan hati daging sebetulnya lawannya itu adalah simbol kepekaan, responsif, dan rela dibentuk oleh firman Tuhan. Dan ini yang Tuhan inginkan. Supaya setiap kita tatkala dengar firman Tuhan, apapun yang disampaikan itu, kita taat dan mau ikut apa yang firman Tuhan katakan. Matthew Henry mengatakan begini, seorang penafsir Alkitab klasik, Tuhan sendiri yang melakukan operasi hati rohani ini, manusia tidak mampu melembutkan hatinya sendiri tanpa anugerah ilahi. Sekali lagi, ini bukan pekerjaan manusia. Karena kita membiarkan pekerjaan Roh Kudus yang memberikan transformasi dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya KKR di satu tempat yang namanya Englam. Englam itu dari Tenggarong, Kutai Kartanegara itu naik speedboat lagi, kira-kira 3 jam. Nyebrang danau, di pelosok terpencil ada manusia di sana. Dan kita KKR di sana. Saudara, di situ terkenal ada dukun terkenal. Seorang yang hebat sekali, dia disegani di kampung itu. Dan saya KKR 3 malam, dia hadir. Selain itu, ada satu orang yang duduk di bagian belakang, berbaju jaket hitam. Perhatikan saya khotbah. Tapi aneh sekali, orang lain berdiri, dia tidak berdiri. Orang lain tepuk tangan, dia tidak tepuk tangan. Orang lain menyanyi, dia tidak menyanyi. Dia dilihat dengan sinis. Saya tanya kepada panitia, siapa itu? Orang seberang. Bukan orang-orang seiman dengan kita. Oh, kenapa dia hadir? Enggak tahu. Apa dia mata-mata? Enggak tahu. Ya udahlah, terserah saya bilang. Yang penting saya khotbah. 3 malam berturut-turut, ada banyak orang maju ke depan, terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Nah, puji Tuhan, dukun terkenal itu, dia tinggalkan semua guna-guna, tinggalkan semua kehebatannya. Dia bertobat terima Tuhan Yesus. Tadinya bertahun-tahun diinjili keras sekali, tapi Tuhan bekerja malam itu, dia terima Tuhan Yesus. Waktu saya pulang ke Jakarta, kira-kira 1 bulan kemudian, panitia menelpon saya. Pak Pendeta, ingat tidak ada orang yang jaket hitam?
yang tanpa reaksi, tanpa respons waktu ibadah, diam-diam saja begini-begini. Oh siapa? Ingat. Di mana orangnya? Apa dia bikin kacau sekarang? Oh enggak, dia bilang. Itu orang sekarang sedang ikut katekisasi dan akan dibaptis. Dalam hati saya, alhamdulillah. Puji Tuhan. Ini contoh bahwa hati yang keras bagaimanapun juga, kalau Roh Kudus bekerja, dia akan terima. Baik dukun itu maupun orang yang saya katakan tadi, orang seberang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah selalu kita melihat ada orang yang mengeraskan hati, ada orang yang melembutkan hati. Dan firman Tuhan disampaikan pada hari ini bukan karena jemaat di sini mengeraskan hati, bukan. Tetapi karena Anda sudah taat pada Tuhan dan terus melembutkan hati saudara. Dan melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan, supaya mereka pun menerima anugerah Tuhan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, nah, dosa yang terus dibiarkan dalam hidup kita akan menjadi terbiasa dan kita akan menjadi korban pada akhirnya. Makanya Ibrani pasal 3:13 mengatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih ada kesempatan. Dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa tidak hanya mencemari hidup kita, tetapi juga mengeraskan hati kita. Oleh karena itu waspadalah. Charles Spurgeon mengatakan dosa adalah seperti karat pada logam, jika tidak dibersihkan akan merusak kekuatan dan keindahan aslinya. Jadi dosa seperti karat pada logam yang akan merusak, menggerogoti kehidupan orang yang dicemari oleh dosa itu. Berikutnya karena luka dan kepahitan yang tidak disembuhkan. Saudara, hati-hati dengan kepahitan. Mungkin kita tersinggung, mungkin kita jengkel, orang sudah merugikan kita, orang sudah menyusahkan kita. Ya mungkin secara manusia wajarlah kita kalau kita marah, kalau kita tersinggung, kalau kita sakit hati. Tapi kalau terus-menerus itu dipelihara dalam hidup kita, maka ada orang mengatakan begini, orang yang sakit hati seperti orang yang minum racun dan mengharapkan orang lain yang mati. Jadi orang yang penuh dengan kepahitan, itu orang itu seperti orang yang meminum racun dan dia mengharapkan orang lain yang mati. Bayangkan. Sendirilah yang menjadi korban, bukan orang lain. Ya. Kemari Henry Nouwen mengatakan, hati yang keras seringkali berasal dari hati yang dahulu pernah sangat dilembut, tetapi tidak pernah sembuh. Dulu pernah taat, pernah setia, tapi kemudian tidak setia kepada Tuhan. Saudara, pengantar khotbah ini bagus sekali memilih lagu yang sangat indah. Yang Yesus mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, akibat daripada orang yang keras hati, dia akan mengalami kebinasaan, menolak suara Tuhan. Penolak terhadap firman Tuhan, jika dilakukan terus-menerus akan menumpulkan sensitivitas rohani. Seperti telinga yang terus-menerus menolak mendengar suara alarm, lama-lama suara itu tidak sudah biasa, bahkan tidak lagi terdengar. Seorang teolog bernama D.A. Carson mengatakan, kekerasan hati adalah akibat kumulatif dari ketaatan yang ditunda-tunda. Nantilah. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, Bapak Ibu sekalian, jangan tunda-tunda. Jangan tunda taat. Jangan tunda melaksanakannya. Saudara, dalam pelayanan saya ada banyak hal yang miss. Ya. Kalau bisa diulang kembali, saudaraku sekalian, saya pengen lebih baik lagi, tapi ya sudah, waktu sudah berlalu. Tapi satu hal yang saya ingat, satu saat saya ditelepon oleh seseorang dari Amerika, papanya dia ada di Pademangan, Jakarta. Pak Pendeta, tolong bisa kan doakan papa saya. Papa saya sakit apa? Sakit ginjal. Bisa ada besuk dan tolong doakan. Mamanya sudah ke
gereja Pak Tong, anak adiknya sudah, tapi ini papanya keras sekali. Gereja lagi, gereja lagi, gereja lagi. Kamu dapat apa dari gereja? Hah? Dapat makan? Enggak. Malah kasih uang kan, maksudnya persembahan itu. Wih, dimaki-maki, dicela-cela istri anaknya. Tolong kunjungi Bapak saya, dia belum percaya Tuhan, siapa tahu dia percaya Tuhan. Tapi terus terang Pak Pendeta ya, Bapak saya itu agak keras. Apalagi kalau dia tahu pendeta dimaki-maki sama dia. Hah? Jangan suruh saya dong kalau begitu. Tapi tolong ya, tolong doakan Papa saya. Ya oke lah saya bilang. Nah, waktu itu saya mau berangkat ke Malang, ikut konferensi misi di Malang. Dalam hati saya, nantilah sepulang dari Malang baru saya doakan orang ini. Tapi ada semacam suara di sini. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Pergi sekarang. Saya pergi. Tiba di Pademangan, alamatnya dikasih. Lihat dia sendiri di rumah. Istrinya mungkin lagi ke pasar atau apa begitu, kira jam 10 pagi. Om, selamat pagi. Siapa itu? Wih, mulai galak ini orang. Saya, minta apa? Saya dengar Om sakit, boleh enggak saya datang mengunjungi Om? Oh, silakan masuk. Wah, itu mulai saya duduk. Om sakit ya? Ya, saya sakit. Sakit apa? Sakit ginjal, belum cuci darah. Mau cuci darah tapi belum sempat ini. Oh gitu ya. Saya mulai ngomong. Bicara tentang Injil. Saya pikir kapan dia maki saya. Kapan dia maki saya. Terus bicara. Kadang sakit, kadang sehat. Hidup ini pun sementara. Tapi satu hal, apakah Om punya jaminan setelah meninggal mau kemana? Ada kabar baik. Yesus mengasihi kita. Dia mati di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga. Dalam namanya ada keselamatan, kehidupan kekal bagi orang percaya. Dia mulai terdiam. Akhirnya dia menangis. Dan menangis, mohon maaf, ingusnya sampai meleleh. Saya tepuk bahunya, Om, kenapa Om menangis? Suatu kalimat yang tidak saya duga. Apakah orang jahat seperti saya, Tuhan Yesus masih mau terima? Puji Tuhan dalam hati saya. Walaupun kita banyak dosa sejahat apapun, kalau kita mendatang kepada Yesus, Tuhan Yesus mau mengampuni. Apakah Om mau terima Tuhan Yesus? Mau. Saya tuntun dia doa pertobatan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya lihat dia mulai lega. Om sudah terima Tuhan Yesus. Om sudah dijamin keselamatan. Mulai sekarang tinggalkan kepercayaan lain, pegang Yesus. Ya, nanti saya balik lagi dari Malang, saya ketemu Om ya. Ya, terima kasih. Saya pulang ke rumah, berangkat terbang ke Malang. Saya baru saja terima di kampus di saat Malang. Saya terima telepon dari keluarganya. Om ini baru saja meninggal dunia. Andai kata saya terlambat atau menunda-nunda melayani, maka saya akan kehilangan satu jiwa. Tidak selalu saya seperti itu, banyak juga yang miss. Itu salah satu contoh saja. Tuhan melembutkan hati saya datang, Roh Kudus melembutkan hati dia untuk menerima Kristus. Makanya segala sesuatu bukan dari manusia. Tuhanlah, kita mengatakan Tuhan Yesus yang Roh Kudus yang memberikan pembaharuan. Yesus sekali mengatakan, memberikan hati yang baru dalam dirimu sehingga engkau taat. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menembus kedalaman hati, itu yang membuat orang bisa menerima Tuhan. Sebab kitab Ibrani mengatakan begini, sebab firman Allah itu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang yang bermata dua manapun. Firman Tuhan bukan hanya untuk informasi, tapi lebih penting adalah untuk transformasi kehidupan. Bukannya pengetahuan, tapi yang lebih penting, yang beda dengan tulisan buku-buku lain di dunia, firman Tuhan punya kuasa merubah kehidupan banyak orang. Dalam buku yang ditulis oleh Profesor Josh McDowell, itu salah satu apologet yang abad 20. Dia mencatat 58 tokoh-tokoh dunia yang bertobat terima Tuhan Yesus karena membaca firman Tuhan. Ada yang ahli komputer, ada yang senator, ada yang bintang film,
ada yang olahragawan, bahkan ada yang mohon maaf pelacur. Satu persatu bertobat terima Tuhan Yesus. Karena kuasa firman Tuhan merubah hidup mereka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan abaikan firman Tuhan. Baik melalui yang kita dengar, melalui rekaman, atau kita baca sendiri. Saudaraku sekalian, jangan abaikan firman Tuhan, karena itu berubah. Saudara, kita baca buku dalam dunia ini juga bisa membawa pengaruh. Apalagi baca firman Tuhan. Membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan, mengenal siapa diri, dan membentuk karakter kita. Saudara-saudara, apalagi sekarang firman Tuhan bukan hanya tercetak seperti dalam kitab ini, di HP saudara ada, di komputer ada, di tape ada. Saudara, saya kalau di Jakarta dalam kondisi sehat, saya jalan pagi kerjanya. Saya tidak bisa olahraga berat-berat, cuma olahraga ya kira-kira 5-7 kilo jalan pagi. Keringatan, sudah segar, enak sekali. Dan selama 7 kilo, selama kurang lebih 1,5 jam jalan pagi itu, saya dengarkan firman Tuhan melalui Bluetooth sini. Jadi bisa habis 10 pasal, 15 pasal. Itu memang tidak ideal untuk saat teduh. Tapi kan daripada dengar yang macam-macam, ya. Kadang-kadang juga ya kalau iseng-iseng saya mau dengar Roy Suryo atau Rosmond Sianipar, enggak apa-apa. Tapi ya, firman Tuhan lebih penting, itu. Lebih penting. Karena itu, satu tahun ini saya bisa menyelesaikan 2 kali penyanyi lama sampai penyanyi baru. Hanya karena jalan pagi aja. Memang untuk saat itu tidak ideal, tapi saudara sambil masak, sambil jalan, sambil naik busway, misalnya naik kereta, cukup 2-3 pasal habis, lumayan. Nah, itu akan sangat menolong membangun iman dan kerohanian kita. Saudara, John Stott mengatakan kekristenan sejati adalah perubahan hati oleh Roh Kudus, bukan sekedar perubahan perilaku oleh kekuatan pribadi. Sekali lagi semua ini bersifat teosentris. Ya, bukan kekuatan manusia. Atas pekerjaan Roh Kudus, maka kita mengalami pembaruan dari Tuhan. Saudara, doa adalah berikutnya ada doa yang jujur dan rendah hati, membuat hati kita peka atau taat kepada Tuhan. Doa adalah momentum di mana kita mengizinkan Tuhan menyentuh kedalaman hati kita, seperti Daud berkata, "Ciptakanlah hati yang bersih ya Tuhan, dan perbaikilah batin yang teguh dalam diriku." Doa seperti ini bukan hanya sekadar permintaan, tapi juga penyerahan diri untuk dibentuk oleh kuasa Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kita banyak mohon kepada Tuhan. Kita banyak berharap pada Tuhan. Tapi jarang Tuhan membentuk hidup kita, hati kita, untuk lebih taat kepada apa yang kita tahu, apa yang kita dengarkan. Saudara, kadang-kadang Tuhan, kalau orang itu, kekerasan hati itu kalau bahasa orang Kupang itu kepala batu. Nah, kalau bahasa Jawa, ndablek ya, betul ya. Ya, kalau bahasa Jermannya auban, betul ya. Saudara, kadang-kadang ya Tuhan izinkan pukulan terjadi, ya, sehingga membuat kita sadar. Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada satu pasang suami istri. Suami istri ini sangat tidak harmonis, berantem tiap hari. Sudah bertahun-tahun juga pisah ranjang. Yang satu di lantai 3, yang satu lantai 2. Walaupun dalam masih satu atap. Pokoknya kami sudah coba menasihati, tidak mempan. Bahkan mereka pernah berantem di depan saya, luar biasa. Sampai saya ketakutan gitu. Saya, waduh. Nah, suatu kali Tuhan izinkan suaminya itu kena kanker. Dan stadium lanjut.
Nah, mulai itu istri menemani suaminya mengharapkan bantuan istrinya. Mereka bisa berobat ke luar negeri, mereka mana-mana sama-sama, mereka saling komunikasi. Bagus sekarang. Dan puji Tuhan, kondisi menurut diagnosis sudah mulai ada kesembuhan gitu, ada kesembuhan. Saudara, ternyata cancer itu dipakai Tuhan untuk memulihkan hubungan rumah tangga ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai sudah stroke baru cari Tuhan. Jangan sampai sudah tidak berdaya baru cari gereja. Yang di sini nggak ada begitu ya, maksudnya yang di luar sana ya. Ya, saudaraku sekalian, memang ya seorang teolog bernama C.S. Lewis pernah mengatakan, Allah berbisik dalam ketenangan kita, berbicara dalam keadaan biasa, tapi Allah berteriak dalam penderitaan kita. Penderitaan itu adalah sound systemnya Allah untuk membangunkan dunia yang sedang tertidur. Itu ada saya kutip dalam buku saya, percayaan daripada C.S. Lewis ini. By the way, saudara sekalian, saya waktu pensiun ini Tuhan berizinkan mempunyai ide-ide untuk tulis beberapa buku, dan puji Tuhan itu sudah dibeli dan menjadi berkat bagi banyak orang. Buku Gereja di Penderitaan itu menjadi kekuatan waktu COVID kemarin. Nah, 2 buku terakhir adalah, satu adalah Bahagia Itu Pilihan, kedua adalah Pengharapan di Tengah Kegelapan. Itu menjadi berkat bagi banyak orang yang puji Tuhan, Tuhan menolong saya untuk menulis buku-buku itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, yang saya ingin sampaikan adalah jangan sampai Tuhan mengizinkan kesulitan baru kita sadar. Lembut hatinya. Ya, sebaiknya kita punya hati. Kata yang digunakan itulah satu hati batu, satu hati daging. Bila kita punya hati daging yang mau dibentuk, yang taat kepada Tuhan. Next. Terus apakah saudara, Tuhan tidak mencari hati yang hebat, tetapi hati yang rela dibentuk, hati yang lembut lebih kuat daripada kekerasan, karena disitulah roh Tuhan berdiam dan bekerja. Mari kita bersedia di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saya mohon supaya Tuhan tolong saya. Setiap saya tahu kebenaran, saya tidak mengeraskan hati, melainkan saya mau taat kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita semua punya darah dan daging. Kita semua punya potensi untuk mengeraskan hati. Tapi bila pelajaran daripada umat Tuhan di Perjanjian Lama yang terus mengeraskan hati, sehingga Tuhan memukul mereka, membuang mereka ke dalam pembuangan, mengizinkan berbagai musibah terjadi. Semua itu menolong mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Kita bersyukur, kita punya Alkitab yang lengkap dan limpah. Bila kita menjadi orang yang belajar taat. Bukan hanya mengetahui kebenaran, tapi taat kepada kebenaran yang kita ketahui. Berdoalah kepada Tuhan. Mohon dengan kasih hambanya, Pendeta Randy berdoa untuk kita semua. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami, biar kami boleh terus taat di hadapan Tuhan. Agar hati kami boleh terus dilembutkan. Karena kami tahu ketika kami terus menolak untuk taat, itu akan semakin mengeraskan hati kami dan akhirnya membawa hukuman daripada Engkau. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Lembutkan hati setiap kami, supaya kami semakin hidup berkenan kepadamu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yanfantius Tulai.
Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan gerejanya. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mengakhiri dengan menaikkan pujian lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Tiap hari Tuhan dengan kasih-Nya memanggil saudara dan saya untuk hati kita dilembutkan. Tadi salah satu kutipan dari D.A. Carson mengingatkan kita supaya terus-menerus kita belajar taat. Semakin kita menunda, semakin terakumulasi, kumpul, hati kita makin keras, makin susah untuk bertobat. Itu sebabnya setiap kali dengar firman, Tuhan lembutkan hati saya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita naikkan pujian ini, lemah lembut Tuhan Yesus memanggil. Lemah lembut Tuhan Yesus. Lemah lembut Tuhan Yesus memanggil kau dan aku. Lihatlah Ia sekarang tunggu kedatanganmu. Pulang. Yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Panggilan Yesus, janganlah abaikan, memanggil kau dan aku. Ngapa tak sadar kemurahan Tuhan untuk engkau dan aku. Pulang, yang letih lesu pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil yang berdosa, pulanglah. Dia menjanjikan kasih-Nya yang ajaib, janji untuk kau dan aku. Dia mengampuni orang yang berdosa, ampuni kau dan aku. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. Ya
jadi puji-pujian ini buat saudara dan saya yang terus mengeraskan hati untuk kembali pulang bertobat di dalam kaki salib Tuhan. Kita datang kepada Tuhan di dalam kerendahan hati. Kita juga mau berdoa untuk Ibu Nelly yang saat ini di dalam kondisi kritis, organ-organ tubuh yang melemah, obat-obatan tidak direspon. Juga berdoa untuk Pak Rudi supaya udah terima setelah menerima Tuhan, biar Tuhan terus pimpin hati dan pikirannya semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau mengingatkan setiap kami supaya kami memiliki hati yang lembut, supaya kami tidak menunda-nunda untuk mempraktekkan, mentaati firman. Kasihani kami semua Tuhan. Setiap kami punya potensi memiliki hati yang semakin keras kalau kami tidak datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon Roh Kudus, bentuk kami lewat segala situasi, kesulitan, apapun yang terjadi di sekitar kami. Berikan hati yang lembut dengan Roh Kudus yang menolong kami. Kami teringat untuk Ibu Nelly Cendana yang saat ini sedang bergumul dengan keluarga yang mendampingi. Kayaknya Tuhan, 2 hari yang lalu ketika hamba-Mu sudah berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan untuk Tuhan memberikan yang terbaik baginya. Karena kami tahu setiap kami sangat terbatas, dokter terbatas, obat-obatan terbatas. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan yang tak terbatas itu, yang melampaui segala pikiran dan kemampuan manusia, Engkau yang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Kami juga berdoa mengucap syukur untuk Pak Rudi, suami Ibu Irma yang sudah menerima Engkau, biar Engkau terus menolong dengan firman-Mu untuk semakin ada kerinduan bertumbuh dalam kebenaran. Hamba-Mu juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, dengan segala pergumulan mereka di dalam rumah tangga, relasi suami istri, mertua, menantu, orang tua, anak, cucu. Tuhan pimpin. Apa artinya kami punya pengetahuan kalau hidup kami tidak berubah? Apa artinya kami punya doktrin, dogma, pengajaran yang baik, tapi perilaku kami tidak menjadi saluran berkat? Tolong ubah dan bentuk kami, lembutkan kami melalui ketaatan hari demi hari. Dan disitulah kami boleh bersyukur Tuhan mempedulikan kami. Lihatlah setiap pribadi anak-anak-Mu, berikan hati yang lembut, semakin mengasihi-Mu, semakin mendekat kepadamu. Kami serahkan setiap pergumulan kami, Tuhan beri kekuatan. Dan ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para muridnya berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, hingga saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dengan iman angkatlah kedua tangan kita ke sorga, terimalah berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah minggu telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.